Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngaji bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan ngaji kita terkait dengan bahasan hukum ya di dalam Islam. Kemarin kita ada hukum azimah, lalu kemudian ada hukum rukhsah. Jadi ada hukum yang ditetapkan berdasarkan kondisi dan standar yang normal, kondisi awal dan standar yang normal. Lalu ada hukum yang disebut dengan rukhsah, hukum yang ditetapkan karena adanya kondisi atau situasi yang bersifat tertentu ya, di luar kondisi normal tadi. Sehingga dengan adanya pilihan hukum yang berupa azimah dan rukhsah ini, hukum Islam itu pada dasarnya tetap bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Fleksibilitas hukum itu akan terjaga. Yang kedua, lalu kemudian semua yang kita lakukan dalam situasi apapun itu tetap berada di dalam koridor atau di dalam bingkai syariat atau hukum Islam. Jadi sekali lagi kalau saya berbicara syariat ini bukan berarti lalu semuanya harus disyar'ikan, tidak. Secara formal ya. Tapi bahwa secara substansi harus syar'i itu ya, seorang muslim harus. Tapi tidak harus semuanya, terutama dalam kehidupan sosial masyarakat, lalu kemudian harus ada formalisasi terhadap syariat hukum Islam. Karena untuk kehidupan masyarakat bisa dalam bentuk sebuah kesepakatan yang bisa dilakukan tanpa harus memunculkan adanya label atau judul-judul yang bersifat syar'i. Ya, substansinya ketika kehidupan sosial ya, contohnya kita ini kan punya kesepakatan konsensus dalam hal yang terkait dengan dasar negara, munculnya Pancasila, munculnya Undang-Undang Dasar 45, negara Pancasila berdasarkan apa? Pancasila. Itu semua adalah konsensus. Substansinya tidak bertentangan dengan syariat atau ajaran Islam. Itu sudah selesai karena memang tidak ada keharusan dalam hal yang berkaitan dengan muamalah kehidupan sosial, kita harus melabilisasi dengan itu. Yang harus itu adalah bahwa tidak boleh ada tindakan atau perbuatan apapun yang secara jelas bertentangan dengan syariat atau ajaran Islam yang berupa Al-Quran dan hadis. Oke ya, itu intinya itu. Jadi adanya hukum azimah sebagai hukum asal, lalu adanya hukum rukhsah di dalam Islam adalah bagian dari fleksibilitas. Tadi saya katakan ya, bahwa hukum Islam itu begitu fleksibel di dalam memberikan jaminan terkait dengan hukum yang harus dilakukan oleh manusia ini. Yang kedua, kita meyakini bahwa ini yang penting ya, semua syariat Islam itu ditetapkan untuk kemaslahatan kita. Jadi agama itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan, saya katakan. Sehingga semua syariat itu diberlakukan atau ditentukan sesungguhnya adalah untuk menjaga kehidupan kita ini. Piye uripe menungso ini bisa dadi toto, bisa dadi api, bisa dadi selamat dunia dan akhiratnya. Ditutup yang pas ya, yang suaranya enggak. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Sehingga semangat yang terkandung di dalam syariat Islam itu adalah semangat kemaslahatan. Semangat jalbul masalih wa darul mafasid. Jadi bukan semangatnya Allah itu ingin membelenggu, ingin mengatur, ingin membatasi, tidak. Atau Allah itu ingin dimuliakan, disembah, diagungkan, tidak. Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Yang harus kita pahami, kepentingan syariat itu kepentingannya kepada kita. Yang diciptakan oleh Allah dalam kehidupan ini dengan konstruksi, dengan sistem kehidupan yang memang membutuhkan syariat itu. Ya, membutuhkan adanya syariat itu. Jadi itu terlalu tinggi besar, terlalu keras kan? Jangan terlalu keras suaranya. Nah, itu intinya seperti itu ya.
Maka lalu kemudian ada hukum tadi apa? Azimah, ada hukum apa? Rukhsah itu. Oke. Yang kedua, ada beberapa prinsip-prinsip hukum yang kita pahami di dalam Islam. Yang pertama bahwa hukum Islam itu mengandung prinsip atau menganut prinsip taklilut taknin. Taklilut taknin. Menyederhanakan atau menyedikitkan terhadap aturan. Taklilut taknin artinya apa? Menyedikitkan aturan atau menyederhanakan aturan. Sehingga tidak mengumbar atau tidak ngobrol terhadap aturan gitu ya, aturan. Sehingga Al-Qur'an itu kalau dilihat dari jumlah ayat 6.666 ayat itu yang berbicara hukum sangat sedikit gitu ya. Yang secara langsung berbicara hukum itu sangat sedikit sekali. Makanya prinsipnya adalah taklilut taknin. Ya, kenapa? Karena manusia oleh Allah itu sudah diberikan akal pikiran untuk menentukan pilihan di dalam hidup. Sehingga hukum yang diperlukan itu tidak harus detail atau tidak harus semuanya itu lalu kemudian diatur oleh aturan hukum. Karena hukum yang terlalu banyak itu akan membelenggu, membebani, membelenggu, dan lalu kemudian bisa menghilangkan kreativitas, termasuk menghilangkan kecerdasan, dan itu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Nah, orang Indonesia ini yang termasuk punya hobi untuk bikin aturan itu ya. Aturannya wakil, tempelan-tempelan, banyak sekali aturan. Jadi orang itu ketika melihat aturan itu kan perasaan sudah dicurigai dulu kan. Kayak lalu manusia itu begitu jahat sehingga semuanya harus diatur begitu ketat gitu. Itu kan menjengkelkan ya. Dicurigai orang itu menjengkelkan apa menyenangkan? Menjengkelkan kan. Anda masuk di sekolah itu pintu masuk sudah tata tertib, sudah ini, di dalam kelas itu sudah begitu banyak larangan, banyak perintah gitu ya. Ya, enggak apa-apa sih, tetapi itu sebenarnya apa ya, secara substansi itu enggak nyambung atau tidak sejalan dengan kondisi manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kemampuan kecerdasan itu. Makanya dalam Islam prinsip hukumnya taklilut taknin. Taklilut taknin. Apalagi dalam kehidupan sosial, kemarin saya katakan, dalam kehidupan muamalah itu hampir aturan hukumnya itu hanya bersifat mujmalat, global, yang bersifat am, yang bersifat mabadi ya, prinsip-prinsip hukum saja. Karena untuk detailnya itu kondisional, nggak mungkin lah. Yang diatur detail itu dalam persoalan ibadah. Karena ibadah itu prinsipnya kemarin apa? Al-aslu fil asyai at-takhrim. Dalam ibadah itu prinsipnya ibadah itu menunggu komando. Paham ya? Tidak boleh dulu baru kemudian kalau ada perintah baru kemudian Anda melakukan. Itu kan menggambarkan Allah tidak punya nafsu untuk disembah berlebihan kan begitu ya. Salat pun kan hanya berapa kali gitu itu kan, sehari. Jadi sekali lagi taklilut taknin itu menggambarkan bahwa hukum Islam betul-betul memberikan kelonggaran kepada kita untuk menjabarkan kehidupan ini ya, dalam semua aspeknya. Dalam jual beli pun hanya prinsip-prinsip yang diatur itu untuk menjaga supaya memperkecil potensi terhadap adanya penipuan, kerugian, gharar istilahnya gitu ya. Karena pada dasarnya hubungan dalam kehidupan yang menyangkut tentang muamalah itu ya tidak boleh ada hubungan yang merugikan atau yang menyakiti salah satu pihak. Prinsipnya hanya itu. Sehingga makanya lalu kenapa ada akad itu untuk mempertegas posisi masing-masing dalam kaitan dengan
melakukan hubungan itu kayak apa. Yang kedua, mengatur tentang barang yang dijual itu harus jelas. Bisa dilihat maklumun, bisa dilihat itu baik secara fisik maupun secara sistem lah. Kalau sekarang jual beli online ya. Jadi dilihat itu musyahadah itu tidak musyahadah langsung bil ain dalam bentuk ainuhu bendanya, tetapi bisa melihat melalui sebuah sistem sehingga benda itu seperti seakan-akan betul-betul terlihat. Nah itu yang dilakukan harus begitu. Jadi intinya menjaga bagaimana supaya hubungan kalau itu di dalam persoalan jual beli tidak terjadi saling merugikan itu kayak apa itu. Nah prinsip dasarnya tadi tidak ada gharar, tidak ada saling merugikan, tidak ada baru lalu kemudian berbicara persoalan etika itu ada. Intinya seperti itu. Dalam bidang politik juga demikian. Islam hanya berbicara musyawarah, berbicara keadilan, berbicara saling tolong-menolong, saling membantu. Bahwa itu lalu di-breakdown menjadi sebuah institusi yang namanya DPR, permusyawaratan, menjadi institusi namanya Perembuk Desa, apa saja MPR itu silahkan. Sehingga substansinya itu yang saya katakan itu sebenarnya juga merupakan bentuk perwujudan dari sebuah perintah atas agama. Wasyawirhum fil amri itu. Makanya tadi saya katakan prinsip yang pertama dalam hukum Islam itu apa? Taqlilut taqnin. Menyedikitkan terhadap aturan. Kenapa? Ya karena sekali lagi Allah sudah memberikan akal kepada manusia untuk memahami kehidupan ini, dan pemahaman kehidupan itu tentu adalah bersifat kondisional, bersifat situasional, menyesuaikan dengan kondisi, keadaan, kemampuan, dan kebutuhan yang ada itu. Tapi prinsipnya itu yang lalu kemudian harus dijaga. Hingga luar biasa. Jadi kalau kita berbicara undang-undang tentang pendidikan, yaitu penjabaran dari satu kalimat saja, utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wujudnya undang-undang pendidikan. Nah, Indonesia lalu begitu banyak aturan itu kan, sampai sertifikasi itu wujudnya dari sana. Sehingga sampai kakean aturan, mendidiknya malah tidak ada gitu. Semangatnya semangat membelenggu bagaimana guru bisa cerdas kalau utulubul ilmanya lalu penjabarannya adalah kepada aturan. Semangatnya ke sana. Ya, mestinya harus dibalik kan, fasilitasi untuk bagaimana guru punya kecerdasan. Kasih mobil gitu ya, itu fasilitasi. Kira-kira kalau orang dikasih mobil, guru cerdas nggak? Cerdas. Cuma dikasih penataran malah bodoh malah ya. Kasih gaji yang ya, jangan lencer, bulan sana nggak usah turun lagi. Rekreasi ke ruang angkasa tapi nggak bisa mudun mana gitu. Jadi itu pilihan kita, dan pilihan itu pasti kan di sana ada kepentingan-kepentingan. Gitu ya. Nah, kepentingan itu mestinya harus ketulusan. Kepentingan orang ngatur itu apa sih? Bagaimana pendidikan itu menjadi baik? Gitu ya. Jangan kepentingan mengatur itu lalu kepentingan politik. Kepentingannya adalah kepentingan melakukan kooptasi, kepentingan ekonomis macam-macam, itu yang menjadi masalah gitu loh ya. Jadi Gusti Allah sendiri sudah tidak punya nafsu, punya semangat, gampangannya ngono ya, punya semangat untuk ngatur. Hanya dengan nafsu mengaturnya luar biasa banyak. Itu yang jadi masalah. Jadi saya ulangi ya, prinsip yang pertama apa dalam hukum Islam? Taqlilut taqnin, menyedikitkan terhadap aturan itu. Sehingga hanya pokok-pokoknya saja yang diatur, untuk selebihnya itu adalah diserahkan pada kemampuan kita untuk menjabarkan dan mendetailkan di dalam proses kehidupan kita. Yang kedua, prinsip hukum di dalam Islam itu adalah adamul kharaj, kemarin saya katakan. Adamul masyaqqat. Adamul kharaj, adamul masyaqqat. Tidak boleh aturan hukum itu lalu kemudian menjadikan kesulitan, menjadikan beban yang berat kita di dalam
menjalani kehidupan. Makanya nanti di dalam prinsip yang harus diikuti itu adalah bahwa hukum itu harus maqdur alal mukallafin nanti. Hukum itu harus sesuatu yang memungkinkan untuk bisa dilakukan oleh mukallaf itu. Makanya Allah tidak mewajibkan kita melakukan sholat itu di atas pohon, karena tidak semuanya orang bisa naik pohon kan. Sholat itu ya sah cukup, bahkan wis nanti wae gak apa-apa nek saiki malan. Umat Muhammad ini malah diberikan kelonggaran yang luar biasa. Kalau dulu kan harus di tempat khusus. Umat sebelum Muhammad itu kan. Tapi kalau umat Muhammad ini sudah ju'ilatil ardu masjidan wa tahuran. Sudah diberikan apa? Deregulasi lah gampangannya. Nah, umat biyen itu begitu dibatasi untuk bisa sholat saja itu harus di tempat khusus. Sama dengan orang Nasrani itu kan di gereja dia bisa. Gitu? Kalau nggak ada gereja dia nggak bisa sembahyangnya itu. Tapi Islam tidak. Ju'ilatil ardu masjidan. Dan ditambah wa tahuran. Kalau kita tidak bisa menggunakan air untuk bersesuci, maka debu pun bisa. Tanah yang berdebu pun ya dalam madzhab Syafi'i itu turabun lahu gubar, itu bisa kita pakai gitu ya. Itu makanya prinsip yang kedua tadi tidak boleh, hukum Islam pada dasarnya tidak membolehkan adanya kesulitan-kesulitan di dalam pelaksanaan. Sehingga nanti dari sini akan muncul banyak kaidah. Idza dhaqal amr ittasa, gitu, ada kaidah begitu. Dalam kondisi di mana kondisi itu begitu menyempit, begitu sulit, itu ittasa, hukum itu akan menjadi longgar. Ya kayak kemarin dalam hukum rukhsah itu kan, bangkai itu hukumnya apa? Haram untuk dimakan. Haram. Haram itu kan sempit. Artinya kita tidak boleh makan kan gitu toh. Tapi dalam kondisi di mana Anda dalam kondisi yang terpaksa, mudtarrun, ittirar, dalam kondisi yang terpaksa untuk mempertahankan nyawa, kehidupan, sadrumki itu ya, mempertahankan nyawa kita, maka di sana yang semula haram dimakan itu boleh dimakan. Itu namanya ittasa'a. Yang asalnya tidak boleh menjadi apa? Boleh. Dalam kondisi yang darurat, maka sesuatu yang asalnya sempit itu lalu menjadi longgar. Tapi sebaliknya, ketika sesuatu itu sudah normal, maka akan kembali kepada kondisi yang normal, hukum yang sempit gitu. Idza dhaqal amr ittasa'a, tapi idza tasa'a dhaqo, dibalik gitu ya. Nah, kondisi itu sudah kondisinya kesulitan itu sudah hilang ya, dia akan kembali kepada hukum yang normal. Rukhsah itu dibolehkan tadi ya, pada kondisi yang apa? Darurat. Pasti ada alasan-alasan tertentu. Paham ya? Tapi ketika alasan-alasan itu hilang, maka otomatis akan kembali kepada hukum azimah. Hukum asal gitu. Kalau oleh lalu kemudian kenaan ya mangan bangkai terus gitu ya. Tidak boleh. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi apa? Adamul kharaj dan adamul masyaqqat itu. Lalu yang ketiga tadi maqdurun alal mukallafin. Maqdur. Bahwa hukum itu harus dalam batas kemampuan orang mukallaf untuk bisa melakukan. Makanya tidak boleh memberikan beban hukum yang berlebihan sehingga tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi gampangannya manusia banget lah. Hukum Islam itu adalah hukum yang sangat manusiawi atau manusia banget. Makanya urutannya kenapa Rasul itu manusia. Karena dia akan menjabarkan hukum yang diberlakukan untuk siapa? Manusia. Rasul bukan malaikat. Karena malaikat dia tidak punya kondisi-kondisi yang sama kondisinya dengan manusia. Konstruksi penciptaannya, asul khilqahnya, malaikat itu sudah diciptakan berbeda. Sehingga kalau dia diberi tugas Rasul untuk menjabarkan kepada manusia, bagaimana dia bisa kan untuk menjabarkan. Makanya Nabi itu sangat manusiawi sekali. Sampai tadi pagi kita ngaji, urusan siwak saja Nabi itu mengatakan, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak tadi.
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Betapa Nabi itu mempertimbangkan sepenuhnya kemampuan manusia ini. Kata Nabi, andai kata saya ini tidak khawatir membebani kepada umat saya, maka umat saya akan saya wajibkan untuk siwakan. Logikanya kan, ya karena saya khawatir umatku terbebani, ya sudah, siwakan itu tidak wajib lah. Jadinya apa? Sunnah saja. Sehingga siwakan itu termasuk kategorinya sunnah muakkad. Karena hadisnya menggunakan kalimat yang begitu menekan seperti itu, gitu ya. Begitu Nabi berada dalam situasi yang sangat berat untuk mengambil pilihan itu. Sisi lain tahu siwakan itu manfaatnya banyak, sisi lain itu diwajibno, maka dia akan menjadi apa? Menjadi apa? Akan menjadi beban, akan menjadi berat itu. Ya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi posisinya seperti itu. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Sehingga semua hukum yang ditetapkan dalam Islam itu maqdurun alal mukallafin. Nah, di sinilah letaknya, maka kenapa yang diberi beban hukum itu orang mukallaf? Ya. Anak kecil dia tidak diberi beban hukum. Karena dia belum maqdur. Meskipun mungkin dia punya kecerdasan untuk memahami hukum dia. Tapi hukum itu kan membutuhkan kemampuan secara fisik, ya, secara kedewasaan. Tidak dibebani hukum anak kecil itu. Karena apa? Karena hukum harus maqdurun alal mukallafin. Hukum itu prinsipnya harus memenuhi standar, memungkinkan untuk bisa dilakukan oleh orang mukallaf. Sehingga tidak boleh membuat aturan hukum itu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Ya Anda lihatlah, zakat cuma berapa persen, 2,5%. Itu pun tidak semua penghasilan kan, dibatasi jumlah penghasilan kamu berapa. Makanya lalu ada istilah nisab dalam zakat. Nisab itu adalah standar jumlah harta yang dimiliki, yang dari jumlah itu baru seseorang diwajibkan untuk zakat. Itu namanya nisab. Orang haji pun juga demikian. Ono syarat wajib. Dalam Islam itu ada syarat wajib. Syarat wajib itu untuk memberikan ketentuan bahwa kewajiban itu tidak digebiah-uyah semua gitu ya. Ada orang yang wajib, ada orang yang tidak. Dan hebatnya lagi apa? Ketika orang ternyata dia tidak mampu melakukan pada titik itu, Allah memberikan pilihan kebaikan lain di luar itu. Sehingga tidak ada orang yang lalu tersia-siakan. Sebab zaman Nabi dulu pernah ada sahabat yang semangat beribadahnya itu tinggi, dia merasa karena orang miskin, Nabi saya ini miskin. Tentu kami ini nanti surganya tidak sama dengan orang kaya. Sahabat kamu yang kaya, sahabat Nabi yang kaya, sahabat panjenengan yang kaya, mereka bisa beribadah dengan apa saja. Sholat ya ikut panjenengan seperti kita sholat. Gitu? Dia melakukan wiritan, maca Quran ya seperti kita baca Quran. Tapi yang kami tidak bisa, mereka itu melakukan sedekah, tapi kami tidak bisa. Berarti nanti nggak adil dong, Tuhan kan begitu toh. Lalu Nabi jawab, tidak begitu. Untuk bisa berbuat baik, mereka itu banyak pilihan. Gitu lah ya, banyak pilihan. Ya karena sifatnya kondisional, beban hukum itu. Kan tidak mungkin lalu kemudian orang yang miskin diwajibkan zakat, diwajibkan haji ketika dia tidak mampu. Nah, dia gak iso bukan berarti lalu tidak bisa mengejar mereka yang kaya bisa haji. Ada pilihan lain. Sehingga Jumatan pun itu sama dengan haji. Tentu bagi orang yang tidak mampu loh ya. Nek wong sing mampu lalu kemudian pakai dalil itu ya namanya medit itu jenenge. Wong medit itu jenenge. Wong iso haji kok dia dalile saya kan sudah Jumatan. Jumatan itu kan sama dengan hajjul fuqara, hajjul fuqara. Ya. Wal Jum'atu hajjul fuqara. Enak nek carane. Ben Jumat haji terus ping piro iku daten. Ora payu nanti biru dan travel KPIH itu haji itu. Jadi prinsip dasarnya hukum Islam itu adalah maqdurun alal mukallafin. Sehingga disesuaikanlah. Poso pun kan juga begitu. Makanya tadi saya katakan ada
ada hukum azimah. Sehingga hukum berlaku mereka yang mukallaf. Yang diatur itu adalah khitabullah al-muta'alliq afil mukallafin. Dan itu pun fi'lu yang diatur itu ya. Islam tidak mengatur urusan i'tikadnya, itu tidak dalam posisi menilai. Itu hanya Allah gitu loh ya. Itu hanya Allah. Ukuran sah dalam Islam itu adalah fi'lu. Makanya syarat rukun itu semuanya adalah bersifat fi'liyah, kauliyah. Tidak ada syarat rukun itu bersifat i'tikadiyah, itu tidak ada. Yang menjadi syarat rukun, yang menjadi ukuran sahnya sebuah sholat, itu kan semuanya apa? Perbuatan toh, rukuk, sujud, ukurannya standar semua. Gitu. Paham ya? Tidak ada khusyuk itu tidak masuk rukun dalam sholat, karena khusyuk itu sudah urusan hati. Gitu. Hati itu kan tidak bisa diatur, apalagi hati yang dalam galau, diputus cinta itu, wah susah diatur itu. Diomongi wae iso itu ya. Sebaliknya kalau hati yang senang dalam cinta itu, diomongin itu telek, dianggap ya unde-unde aja gitu ya. Sulit, ngatur hati itu sulit, dan Islam tidak ngatur itu, dan Allah tahu itulah gitu. Urusan hati Allah yang tahu, Allah yang akan mengukur itu. Sudah lakukan saja. Nanti urusan diterima gak itu urusan Gusti Allah. Dan Allah kita yakini Maha Rahman dan Rahim tadi. Pokoknya hati teman-teman lah gitu. Iya, yakin dulu, iman dulu, lalu kemudian itu. Sehingga saya katakan hukum itu apa? Maqdurun alal mukallafin. Ini semua nyambung ya dengan persoalan akidah, dengan persoalan keyakinan tadi. Hingga khusyuk itu menurut para ulama tidak termasuk rukun di dalam sholat. Tetapi khusyuk itu yang menentukan terhadap nilai. Tetapi yang menentukan orang itu sholatnya khusyuk, koyok piye dan ya apa kondisinya itu siapa? Gusti Allah. Kita hanya memberikan panduan sajalah supaya hidupmu bisa khusyuk itu kayak apa. Supaya apa? Sholatmu bisa khusyuk itu bersifat panduan, bukan sebuah rukun yang harus kita lakukan. Tidak, karena itu tidak mungkin. Sehingga sekali lagi prinsip hukumnya apa? Maqdurun alal mukallafin. Bahwa hukum di dalam Islam pada dasarnya adalah yang bisa dilakukan di dalam kehidupan ini sesuai. Nah, nanti nyambungnya apa? Hukum itu khitabnya, yang dikhitab hukum itu siapa? Mukhatabnya siapa? Mukallafin. Mukallaf itu standarisasinya atau standarnya, orang dikatakan mukallaf itu akilun balihun. Akil itu punya kemampuan memahami terhadap aturan. Ya, balihun itu adalah kemampuan fisik. Sehingga kalau ada orang yang ketika punya kecerdasan cilik tapi cerdas ya, belum masuk usia balik tapi dia sudah hafal Quran, sudah ini, dia tetap tidak terkena taklif itu. Karena bukan hanya kecerdasan, harus dia punya kemampuan apa? Balighun, secara fisik kemampuan untuk melakukan hukum itu. Sebaliknya balighun, wong itu wis ketok umur ya, umur wis balik, tapi akalnya ini tidak genep gitu ya. Dia punya keterbatasan, lalu tidak bisa memahami, ya dia tidak kena khitab. Makanya orang gila itu orang yang paling merdeka. Karena dia tidak terkena aturan gitu ya. Jangan dikira orang gila itu tidak paling merdeka. Kalau bisa dikatakan yang paling merdeka, semerdeka-merdekanya itu adalah orang yang gila itu. Ya gak ono sing ngaruh biru, gak ono sing wajibno sholat, utuh ya ora ono sing ndelok ora ono ya. Dicarno ya. Oke lah, saya kira begitu dulu beberapa prinsip hukum dalam Islam. Silakan, mungkin. Monggo yang di kita Sakoba, guru, pimpinan, staf. Nggih. Ada. Silakan. Adri yang di sini. Monggo Mas. Oke. Nggih. Ketika mungkin ada kemudian kita berpikir yang maksudnya menerapkan hukum adat secara ketat ya. Kalau menurut biasa kita itu katakan mungkin kalau ketat gitu kan. Itu apa kita itu ketika di sana itu melakukan hukum rukun atau hukum azimahnya. Ketika di daerah yang ketat. Iya, kalau di Aceh ya, Aceh itu kan.
Itu gara-gara kena korban serambi Mekah itu ya. Nah, sehingga memaksakan diri untuk harus semua syariat. Padahal di sana gudangnya narkoba ya. Gudangnya apa itu namanya? Ganja itu kan di sana semua. Jadi kan ironis ya. Jadi begini, setiap pemerintah dan pemerintah termasuk negara ya, termasuk kelompok itu dia punya hak untuk membangun sebuah konsensus atau kesepakatan membuat sebuah aturan. Kalau itu dibikin oleh sebuah institusi namanya negara, maka itu namanya kalau pada tingkat pusat itu berarti adalah undang-undang. Kalau itu negara yang membuat yang berupa aturan itu tingkatannya undang-undang. Kalau Undang-Undang Dasar 45 itu namanya konstitusi. Ya, yang disebut hukum itu ya undang-undang itu. Pancasila itu adalah prinsip, Pancasila itu adalah landasan, mabadiknya gitu ya. Pancasila itu belum hukum, tapi Pancasila itu sumber hukum untuk orang Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 itu juga sumber hukumnya. Belum hukum, gitu lah ya. Di bawahnya yang berupa undang-undang itulah yang disebut hukum, aturan, gitu lah ya. Ini kalau guru fisika tidak bisa menjelaskan. Ini harus fakultas hukum, jurusan tata negara, bukan jurusan penjara ya, hukum yang di penjara bukannya. Fakultas hukum jurusannya tata negara. Jadi yang disebut hukum itu kalau dalam pemerintahan itu ya mulai dari undang-undang itu. Makanya hakim itu ketika memutuskan berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan UUD 45. Tetapi undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, itu gampangannya begitu. Dengan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya otomatis ada Pancasila. Nah, disitulah Mahkamah Konstitusi yang dia punya hak untuk melakukan proses menilai, mengadili terkait dengan posisi undang-undang ini bertentangan tidak dengan ini. Itu namanya Mahkamah Konstitusi. Sehingga meskipun dibikin oleh lembaga yang punya hak itu, ketika dianggap bertentangan ya dia bisa dibatalkan atau bisa di-cancel, dikurangi, pasalnya dibatalkan menurut pasal tertentu atau undang-undangnya dibatalkan pisan. Itu konstitusinya. Nah, di pemerintah daerah itu ada namanya perda. Perda itu adalah hasil konsensus yang dibikin oleh daerah untuk mengatur daerahnya itu. Tentu mestinya di dalam perda itu orang yang masuk di daerah itu dia akan terikat oleh aturan itu. Ya. Karena enggak boleh kita masuk di daerah tertentu, di sana aturannya gini, kita sakar PDW kan enggak boleh. Makanya dia pasti harus memahami terhadap, sama dengan kita masuk di negara lain, ya pasti di sana harus tahu undang-undang atau aturan yang berlaku di sana itu kayak apa. Ya dalam kehidupan sosial itu. Nah, kita harus mengikuti apa? Ya mengikuti terhadap undang-undang atau peraturan yang dibikin oleh di daerah itu. Di daerah itu. Kecuali kalau di sana ada pengecualian, itu haknya mereka untuk bikin pengecualian. Maunya di dalam pasalnya lalu disebutkan bagi warga selain kabupaten atau selain provinsi ini, dia punya hak untuk melakukan tidak mematuhi aturan ini, maunya begitu ya. Itu jenis undang-undang kan, sampel undang-undangnya ya berarti kan. Makanya nanti ada tata cara bagaimana sebuah undang-undang itu dibuat. Jadi kalau urusan itu tidak terkait dengan urusan apa? Azimah atau rukhsah gitu. Tapi ketika itu berkaitan dengan hukum yang berlaku secara umum dalam kaitan dengan hukum Islam, itu kondisional pada diri kita, tidak menunggu kepada negara. Gitu ya. Kita nggak bisa sholat berdiri, ya kita silahkan, tidak usah menunggu undang-undang. Langsung saja sholatnya dengan apa? Duduk, gitu ya. Tidak perlu itu diatur, gitu ya. Makanya sekali lagi semangat mengatur itu menjadi orang tidak cerdas kok. Tapi orang ya perlu aturan itu sebatas untuk meng-engine, menggiring, membentuk orang saja, gitu ya. Akhirnya ketika orang sudah terbentuk karakternya untuk menjadi baik, hampir aturan itu sudah tidak diperlukan kok. Kita kenapa takut dengan hukum potong tangan kalau kita ini sudah terbentuk diri kita tidak akan mengambil milik orang lain, kan begitu toh? Intinya kan seperti itu. Jadi hukum itu sebenarnya adalah sesuatu yang memberikan batas-batas saja. Kalau kita sudah tahu batas itu, tanpa batas pun kita sudah tidak akan mungkin melewati batas. Pagar itu dibutuhkan ketika orang tidak tahu bahwa itu ada jurang. Ketika kita sudah tahu bahwa itu ada jurang, ya tidak ada pagar pun kita tidak akan nyemplung di dalamnya. Contohnya kayak begitulah.
Jadi kalau dalam hukum agama Islam yang berkaitan dengan itu ya kembali kepada kondisi yang sifatnya pribadi kita ini. Tapi kalau itu menyangkut kaitannya dengan perda di dalam suatu daerah, ya dilihat perdanya tadi saya katakan. Ya. Karena konsensus itu menjadi hukum dalam Islam, itu bahayanya di situ. Gitu ya. Al-mu'min ala syurutihim, al-mu'minun ala syurutihim. Orang mukmin itu tergantung pada kesepakatan. Jadi sekali lagi, kesepakatan itu konsensus itu. Konsensus itu menjadi hukum. Anda tidak punya hubungan dengan saya, tapi ketika ada kesepakatan jual beli, berarti punya hukum, punya hubungan hukum kan? Awalnya ketika sampean belum masuk di sini tidak ada hubungan hukum dengan saya, tapi ketika sudah punya kesepakatan bahwa kita akan membawa atau kita akan ngeramut lembaga ini bersama, berarti Anda punya hubungan hukum, gitu ya. Hubungan hukum itu terbentuk ketika ada konsensus kesepakatan yang ingin dibangun itu. Nah, intinya begitu. Terserah. Ada hubungan yang kita bisa membatalkan sewaktu-waktu, ada hubungan yang kita batasi, itu tergantung pada bentuk kesepakatan. Oke, ya. Ada lagi? Ini malah kuliah hukum saya jadinya nanti ya. Sedihnya ada SKS Fakultas Hukum. Ayo gini, silakan. Yang dari jauh? Guru aku pas 1, UPA 4 atau wali santri? Monggo, alumni. Ada Pak Dr. Eko ini yang ikut. Iya Mas. Pak Aziz. Ada Mas Khairul. Ya. Silakan. Ada? Atau mungkin yang langsung bersuara tidak ada? Jadi menarik ya, artinya maksud saya asik gitu loh ya. Kita belajar hukum itu asik gitu. Karena begini, orang ketika mengamalkan sesuatu itu berdasarkan ilmu itu memang berbeda ya. Kalau melok-melok itu kan lain gitu loh ya, ilmu. Makanya saya katakan kalau berdasarkan ilmu, seseorang itu akan lebih mudah untuk terbentuk karakter yang lebih baik gitu. Ilmu lalu pembiasaan yang diilmoni itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Makanya tadi saya katakan kalau kita ini patuh terhadap agama, syariat, ya kita cobalah bahwa patuh itu betul-betul karena kepatuhan kita sebagai hamba kepada Allah itu. Jangan karena hukum-hukum sosial yang berlaku di luar dari kepatuhan kepada Allah itu. Jangan hanya semata-mata itu, semata-mata loh ya. Contoh kalau kita berbuat baik pada orang bukan karena supaya kita nanti bisa, kalau dengan tetangga supaya tonggo kita ini gak ngeleki kita, bukan itu ya. Nah, mengekei aku ya tak kei, itu kan hukum sosial yang berlaku. Tapi kalau hukum agama kan, ya saya ngasih karena ini perintah agama, kalau ngekei apa gak, nggak urusan saya gitu. Oh, itu berarti sudah kelas tinggi gitu. Dia melakukan sesuatu bukan karena transaksional, ketika melihat itu perintah agama. Contoh orang belajar itu ya karena saya diperintahkan belajar, ya belajar. Urusan saya jadi apa itu bukan karena persoalan, bukan urusan saya, gitu. Kita kan seringkali sudah mentargetkan dulu terhadap sesuatu yang kita lakukan, itu yang menjadi masalah itu. Lakukan saja sesuatu itu atas nama perintah, bahwa itu perintah Gusti Allah. Makanya saya tidak suka ngaji itu dimulai dari hikmah dulu, gitu ya. Sehingga orang itu terkesan, wah hikmah poso itu akeh, kok nek poso kok was. Godong dicekel iso dadi duit. Ya, sudah jadi sakti. Kamu nanti akan bisa terbang nggak iso balik gitu ya. Yo akhirnya nek hikmah itu tidak muncul lalu kita tidak mau puasa jadinya. Gitu ya. Kalau kamu bilang ya karena poso itu diperintahkan wis kenai. Bahwa hikmah itu pastilah. Kita meyakini tidak ada satupun syariat aturan agama yang tidak mengandung kebaikan dalam hidup kita. Sudah kita yakini itu saja secara umum. Tapi ketika melakukan sesuatu, jangankan berangkatnya kita bernafsu untuk mendapatkan fadilah. Sholat duha karena kita bernafsunya supaya rezekinya gampang. Apalagi baca waqiah. Wah, nafsunya ben supaya engko tangi turu duit nang isor bantal wis teko dhewe gitu ya. Waqiah ben digampangno. Bahwa lalu kemudian Allah memberikan itu, ya itu sesuatu yang bersifat fadl ya, berlebihan. Tapi kita lihatlah bahwa itu sebagai perintah pasti ada hikmah, itu pasti. Hikmah apa itu? Hikmah nomor sekian. Kita yakin itu. Sehingga kita mengamalkan itu enak. Bahkan apakah hikmah itu muncul apa tidak, manfaat itu muncul apa tidak, fadilah itu muncul apa tidak,
kita tetap melakukan itu. Karena fadilah itu sangat relatif, kita tidak tahu kan. Nah, kita kadang-kadang sudah menterjemah dalam pikiran kita, membayangkan fadilahnya itu mesti begini. Loh, saya sholat terus miskin. Kata, yattaqillah, ya ja'allahu makhraja. Ini kan susah. Makanya dai seperti itu, satu sisi ya apik, memotivasi, menjadi kan bisa kontraproduktif. Gitu? Sehingga muncul pertanyaan itulah, kok wis ngelakoni sholat, tonggoku gak sholat, tapi kok ya soge, gitu ya. Karena sudah kadung diajari berpikirnya dari fadilah dulu, fadhail itu. Enggak apa-apa fadhail itu untuk motivasi, tapi jangan motivasi toh. Karena orang kalau berpikir pada fadilahnya tanpa berpikir pada bahwa ini bagian dari kita sebagai hamba melaksanakan perintah, itu beresiko gitu, beresiko. Beresikonya tadi itu, ini gak muncul fadilah. Jadi ini lalu kemudian alas-alasan gitu ya, nagih gitu, nagih. Lah kok ngeten ya Allah, lah kok ngeten. Padahal ketika Allah memberi itu tidak mesti sama dengan apa yang kita pikirkan kan. Oke, saya kira begitu, biar tidak mau itu tukang pidato ya, yang biasa bercerita tentang fadilah. Tapi mau ngaji no kampung ya tidak mungkin lah bicara detail. Wah, prinsip hukum Islam, ini ngantuk apa nanti itu ya. Ini kita karena ngaji di depan guru kan gitu ya, di depan guru yang harus diilmoni, ya, motivasinya harus dari berangkatnya dari ilmu tadi, tidak hanya sekedar dari apa fadilah atau keutamaan. Assalamualaikum Pak Yai. Oke, saya kira begitu. Muka barokah manfaat semuanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal khusna hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani.